malam di Banyuwangi saat itu tak lagi sama. Bukan sekadar gelap, tapi juga menyimpan ketegangan yang begitu pekat. Bayang-bayang ketakutan menjalar di benak setiap warga, menciptakan suasana mencekam yang tak kunjung sirna. Di balik jendela-jendela rumah yang tertutup rapat, mata-mata gelisah mengintai keluar, waspada terhadap ancaman yang bisa datang kapan saja. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di pohon, menciptakan suara samar yang terdengar seperti langkah kaki. Di malam-malam seperti ini, imajinasi seringkali berkhianat. Setiap bayangan yang bergerak di kejauhan bisa saja dianggap ancaman, dan setiap suara samar bisa saja menjadi pertanda bahwa mereka telah datang. Tapi ini bukan sekadar ketakutan yang dibuat-buat. Sejak beberapa waktu lalu, Banyuwangi menjadi saksi bisu dari sebuah teror yang sulit dijelaskan. Sosok-sosok misterius berpakaian serba hitam berkeliaran dalam gelap, bergerak tanpa suara, melompat dari satu atap ke atap lain layaknya bayangan yang hidup. Mereka muncul tiba-tiba, seperti roh jahat yang bangkit dari kegelapan malam, dan mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka bukan pencuri, bukan pula perampok. Mereka datang untuk sesuatu yang lebih mengerikan, menghabisi nyawa dengan cara yang begitu brutal dan penuh perhitungan. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan menyerang, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Warga hanya bisa bertahan dalam ketakutan, berharap malam segera berlalu. Waktu seakan berjalan lambat di tengah suasana mencekam ini. Setiap pagi, kabar buruk selalu terdengar. Seorang lagi ditemukan tewas, dan luka di tubuhnya menunjukkan bahwa ini bukan kematian biasa. Anehnya, mereka yang menjadi korban bukanlah orang sembarangan. Bukan pejabat atau orang kaya, melainkan para kiai, guru ngaji, serta orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, terutama dalam hal penyembuhan. Pola ini membuat warga semakin bertanya-tanya. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Apakah ini bentuk peringatan? Ataukah ada pihak yang ingin menghapus keberadaan orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ketakutan semakin menjadi-jadi, menyebar dari mulut ke mulut, dari satu desa ke desa lain, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Di beberapa desa, terutama di Uringinagung, Kecamatan Gambiran, upaya perlindungan dilakukan dengan segala cara. Setiap malam, warga berkumpul di pos-pos ronda, membawa senjata seadanya, golok, tombak, bahkan bambu runcing. Semua siap digunakan jika ancaman itu benar-benar datang. Para lelaki bergantian berjaga, sementara kaum perempuan dan anak-anak dikunci rapat di dalam rumah. Namun, meskipun setiap sudut desa dijaga ketat, kematian tetap datang tanpa bisa dicegah. Seolah-olah mereka yang melakukan pembunuhan ini tahu kapan harus menyerang, tahu di mana titik kelemahan warga. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban ditemukan tewas tanpa ada yang melihat siapa pelakunya. Ini semakin menguatkan rumor bahwa mereka bukan sekadar manusia biasa, bahwa mereka memiliki kemampuan di luar nalar. Berbagai cerita mulai berkembang liar. Ada yang mengatakan bahwa mereka bukan hanya cepat, tapi juga bisa menghilang dalam sekejap. Beberapa saksi mengaku melihat mereka melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia. Yang lain bersumpah bahwa mereka bisa merayap di dinding layaknya tokoh dalam film. Tak sedikit yang percaya bahwa mereka memiliki ilmu hitam yang membuat mereka tak bisa disentuh oleh senjata biasa. Semakin banyak orang bercerita, semakin besar ketakutan yang melanda. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal yang pasti, malam-malam di Banyuwangi kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ketakutan semakin menjadi-jadi ketika warga menyadari pola serangan yang begitu sistematis. Para ninja itu seolah memiliki prosedur yang sudah dirancang dengan matang sebelum mereka melakukan aksi. Mereka tidak sembarangan membunuh. Mereka memilih target dengan cermat, menandai rumahnya terlebih dahulu sebelum malam eksekusi tiba. Tanda-tanda itu seringkali berupa goresan kecil di dinding, coretan tak beraturan di tiang pagar, atau benda-benda asing yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah korban. Lebih mengerikan lagi, sebelum mereka beraksi, aliran listrik di rumah target selalu padam terlebih dahulu, membuat korban terperangkap dalam kegelapan total. Di tengah sunyi yang mencekam, mereka datang seperti bayangan, menghabisi nyawa tanpa suara. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Yang tersisa hanyalah tubuh tak bernyawa yang ditemukan keesokan harinya dengan luka-luka mengerikan. Warga yang mulai memahami pola ini semakin waspada. Setiap sudut desa kini tak hanya dijaga oleh para penjaga ronda, tetapi juga oleh mereka yang mengaku memiliki kemampuan supranatural. Orang-orang yang dianggap memiliki ilmu kebatinan atau bisa melihat hal-hal gaib berkumpul untuk mencari cara melawan ancaman ini.
Beberapa kiai mencoba menggunakan doa dan azimat sebagai perlindungan, sementara yang lain menyarankan agar setiap rumah menyalakan dupa atau menaburkan garam di sekitar pintu masuk. Namun, meskipun berbagai cara sudah dilakukan, serangan tetap saja terjadi. Ninja itu seperti bayangan yang tak bisa dihalau, seperti sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Mereka bukan hanya cepat dan mematikan, tetapi juga seolah kebal terhadap usaha apapun yang dilakukan warga untuk menghalangi mereka. Suasana semakin mencekam ketika seorang saksi mata selamat dari serangan. Ia adalah seorang pria tua yang tinggal di pinggiran desa. Malam itu, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya. Suara langkah kaki samar terdengar di luar, tapi ketika ia mengintip dari celah jendela, tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, listrik di rumahnya padam. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengancam. Dengan tangan gemetar, ia meraih parang di sudut kamar dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sekejap kemudian, sosok hitam muncul dari bayangan dan menyerang dengan kecepatan yang tak masuk akal. Pria tua itu mengayunkan parangnya, tapi udara kosong yang ia tebas. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, sebelum akhirnya ia pingsan. Keajaiban terjadi, ia selamat, meskipun dengan luka dalam yang parah. Saat siuman, ia hanya bisa berkata dengan suara bergetar, mereka bukan manusia biasa. Aku bahkan tak mendengar langkah mereka sebelum leherku terasa dingin. Setelah itu, ia tak pernah berbicara lagi. Polisi yang dikerahkan untuk menyelidiki kejadian ini pun dibuat bingung. Tak ada sidik jari, tak ada bukti nyata yang bisa dijadikan petunjuk. Para pelaku seolah hantu yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Bahkan anjing pelacak pun kehilangan jejak mereka, seolah-olah mereka menghilang begitu saja di udara. Beberapa petugas yang ditugaskan untuk berjaga malah mengalami kejadian aneh, ada yang tiba-tiba merasa sesak napas, ada yang pingsan tanpa sebab, dan ada yang mendengar bisikan-bisikan aneh di telinga mereka saat melakukan patroli malam. Bukannya menemukan jawaban, pihak berwenang justru semakin bingung. Bagaimana mungkin sekelompok pembunuh bisa begitu licin, begitu sulit ditangkap? Apa mereka benar-benar manusia? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Keberanian warga mulai runtuh. Jika aparat pun tak bisa menangkap mereka, siapa lagi yang bisa? Malam-malam terasa semakin panjang, dan ketakutan semakin merajalela. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib, bahkan para penjaga ronda pun mulai gentar. Mitos tentang ninja semakin berkembang, menambah teror yang sudah ada. Beberapa orang mulai percaya bahwa mereka memiliki ilmu yang membuat mereka tak terlihat, atau mungkin mereka adalah makhluk gaib yang dikendalikan oleh seseorang dengan kekuatan besar. Tak ada jawaban pasti, tak ada kepastian kapan ini semua akan berakhir. Hanya ada satu pertanyaan yang terus terngiang di benak setiap orang. Siapa sebenarnya mereka? Dan mengapa mereka melakukan semua ini? Setiap sudut desa kini bagaikan medan perang yang tak kasat mata. Para lelaki yang biasanya berani kini hanya bisa saling berbisik dalam ketakutan. Beberapa memilih meninggalkan desa, mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Namun, ada juga yang memutuskan untuk bertahan, menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi apapun yang datang. Di pos ronda, mereka berjaga dengan parang, tombak, atau sekadar kayu yang sudah diruncingkan. Tapi bagaimana mungkin melawan sesuatu yang bahkan tak bisa mereka lihat dengan jelas? Setiap kali malam datang, kecemasan makin menjadi-jadi. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Wira, tak bisa tinggal diam. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mencari tahu lebih dalam. Wira bertanya kepada orang-orang tua, mencoba menggali cerita yang mungkin bisa membantunya memahami siapa sebenarnya para ninja itu. Namun, semakin banyak yang ia pelajari, semakin banyak pula keanehan yang ia temukan. Beberapa orang memperingatkannya untuk tidak ikut campur, tapi Wira sudah terlanjur terjerat dalam rasa penasarannya. Suatu malam, Wira menghilang. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di tepi sungai, penuh luka sayatan yang mengerikan. Mata Wira terbuka lebar, seolah masih menyimpan ketakutan yang mendalam. Kematian Wira menjadi peringatan keras bagi warga desa. Mereka sadar, siapapun yang mencoba menggali terlalu dalam akan berakhir dengan cara yang sama. Perlahan, keinginan untuk mencari kebenaran mulai memudar. Kini, mereka hanya ingin bertahan hidup. Di tengah ketakutan yang semakin menjadi-jadi, beberapa kiai dan sesepuh desa berkumpul dalam pertemuan rahasia. Mereka yakin bahwa kejahatan, sekuat apapun, pasti memiliki kelemahan. Tapi bagaimana cara melawan musuh yang tak terlihat? Seorang kiai tua akhirnya angkat bicara,
Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Mereka adalah manusia, tapi mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka lebih dari sekadar manusia biasa. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Perlahan, kecurigaan mulai muncul bahwa para ninja ini bukan sekadar sekelompok pembunuh bayaran. Ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan mereka, kekuatan yang lebih terorganisir dari yang bisa dibayangkan warga. Beberapa orang mulai menduga bahwa ini bukan hanya aksi teror biasa, melainkan bagian dari skenario yang lebih luas. Namun, setiap kali ada yang mencoba mencari tahu lebih jauh, mereka menghilang begitu saja. Seolah ada kekuatan yang bekerja di balik layar, memastikan misteri ini tetap terkubur dalam kegelapan. Warga desa semakin putus asa. Mereka ingin melawan, tapi bagaimana mungkin melawan sesuatu yang tak terlihat? Setiap kali malam tiba, mereka hanya bisa berdoa agar rumah mereka tidak menjadi target berikutnya. Setiap suara kecil di luar rumah bisa membuat jantung mereka berdegup kencang. Bahkan langkah kaki sendiri terasa mencurigakan. Semakin lama, mereka merasa bahwa ketakutan itu sendiri telah menjadi musuh yang lebih besar daripada para ninja itu. Hingga hari ini, tak ada jawaban pasti. Kasus ini tetap menjadi bayang-bayang kelam dalam sejarah Banyuwangi. Para korban tak mendapatkan keadilan, para pelaku tak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah ingatan buruk yang tak kunjung hilang. Bagi sebagian orang, luka itu masih terbuka, meskipun waktu terus berjalan. Trauma itu diwariskan, dari generasi ke generasi, menjadi cerita yang selalu dibisikkan di malam hari dengan penuh kehati-hatian. Meskipun kini suasana Banyuwangi telah berubah, bagi mereka yang pernah mengalaminya, rasa takut itu masih melekat. Setiap kali malam terasa terlalu sunyi, setiap kali listrik tiba-tiba padam, ada sesuatu di dalam diri mereka yang kembali bergetar. Bayangan hitam itu mungkin telah lenyap, tapi bisikan-bisikan tentang mereka tetap ada, seperti jejak yang tak bisa dihapus dari ingatan. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar telah pergi? Ataukah mereka hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali?